nanti emang harus program bayi tabung ya kita sih insya Allah udah pengen lah apapun yang kita ikhtiarkan. Dari kemarin sebetulnya kita di penghujung tahun ya menuju ke akhir tahun ini kita udah disibukkan dengan beberapa jadwal suami dan jadwal aku yang dimana kita selalu membagi waktu supaya kita bisa bareng-bareng terus. Kalau orang bilang ya Allah bucinnya keterlaluan, tapi memang ya kita komit untuk itu, komit kemana-mana biar bisa bareng, saling mendampingi. Biar kenapa kalau saya kerja suami tetap saya perhatiin, tetap saya servis dengan baik lah ya, kebutuhannya apa dan segala macam. Begitupun ketika suami lagi sibuk, saya harus siap mendampingi kapanpun dimanapun. Kadang sempet ya mungkin ini pengalaman pertama juga buat Janet gitu kan, nemenin suami di kantor sampai dia lagi kerja terus kita yang di sofa tiduran nunggu sayang kasih semangat dia gitu ya, bener-bener Masya Allah itu kayak ya pertama kali lah untuk aku gitu kan. Mungkin jarang juga kan para istri untuk nongkrongin suami di kantor itu kayaknya nggak jarang gitu, tapi ini aku ya kayak gitu. Jadi liburan aku tuh nemenin suami kerja, liburan dia nemenin aku kerja. Kayak gitu. Jadi akhir tahun ini kita memilih untuk kalau bisa sih tahun sekarang kita ngumpul dulu. Kalau tahun kemarin kan suami nemenin aku kerja. Kalau kemarin kita udah komit, udah pokoknya kita ambil kerjaan yang memang bisa kita kerjain sebelum akhir tahun nih, biar nanti akhir tahun kita bisa quality time, bisa benar-benar istirahat, menikmati pergantian tahun gitu dengan syukur dan doa. Dan aku pengennya ada keluarga sih, ngumpul sama keluarga kayak gitu. Resolusi 2023 ini gimana Kak ke depannya? Untuk apa nih? Untuk harapan ya, resolusi ya 2023. Resolusi untuk hubungan kita. Sebenarnya untuk kalau secara umum ya kita berdua punya resolusi yang sama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, dalam arti ya nggak cuma hidup tapi dari dirinya kita sendiri, kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, kita bisa menata, benar-benar membenahi apa sih yang kurang di 2022 kemarin dari segala segmen ya, segmen dalam hidup gitu kan. Segmen misalnya dalam hubungan rumah tangga, atau enggak pas saat kita di bisnis, atau enggak pertemanan dengan keluarga, membenahi apa yang kurang-kurang dalam ibadah kita begitu. Jadi kayak bener-bener sekarang tuh akhir tahun jadi evaluasi dulu sebelum kita resolusi, kita malah evaluasi dulu sama-sama kayak gitu. Resolusi yang paling kita pengen sih adalah kita di 2023 bisa menjadi orang tua. Amin. Amin yang kencang. Amin, Masya Allah. Pengen punya keturunan, punya baby. Ya. Mudah-mudahan dipercaya sama Allah bisa memberikan rezeki yang luar biasa dengan melengkapi kebahagiaan rumah tangga kita kayak gitu. Kalau kamu apa sayang? Ya kalau saya sama sih ya, sama istri, yang pasti gimana caranya kita bisa memperbaiki yang kurang-kurang di tahun sebelumnya. Lebih ke muhasabah diri, saling introspeksi, memperbaiki hubungan lagi, yang salah-salah dibenerin, yang udah bener dimaksimalin. Yang pasti ya kita terus berkomitmen untuk ngejaga hubungan ini biar tetap sehat, biar tetap harmonis, karena kan nggak mudah sama sekali perjalanan kita udah 2 tahun lebih ya. Betul. Banyak banget tantangan, rintangan, tapi alhamdulillah kita selalu merasa bersyukur setiap harinya kita masih bisa bangun pagi dengan sehat, bangun pagi dengan masih saling memeluk satu sama lain. Jadi kalau setiap harinya ya kita benar-benar saling bersyukur untuk bisa saling memiliki, saling menguatkan. Ya, Kayak mau panco kok. Makanya ketika kita bersyukur, nikmatnya ditambah terus gitu. Makanya kita komitmen juga, ya pokoknya kita kemana-mana sama-sama ya. Untuk itu dia, untuk terus bonding, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sama-sama. Ya, supaya kita semakin erat lagi, semakin kuat lagi, dan kita insya Allah kalau dikasih kesempatan dan ridho dari Allah, kita pengennya di 2023 kita siap ya Allah untuk menjadi orang tua ya. Udah siap ya, gendong ya kamu ya. Nah, Janet sendiri tuh
udah kayak persiapkan nggak sih kayak minum vitamin atau susu buat omongan gitu. Kiat-kiatnya apa aja nih? Kiat-kiatnya tentunya sebelum kita mau merencanakan kehamilan pasti cek dulu ke dokter kandungan, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Iya, berdua sehat. Berdua sehat, malah dari dari dokter juga menyarankan secara alami saja. Mungkin ya balik lagi kan ini ketentuan Allah ya. Kalau misalnya kita mau memprogram pun sepertinya bisa-bisa aja, tapi tetap aja kalaupun diprogram kalau kata Allah belum dikasih ya belum gitu. Jadi setahun kemarin itu bener-bener kita ngebonding lah gitu. Kita udah layak dan pantas nggak untuk jadi orang tua nih, untuk dipercaya sama Allah. Nah kita lagi meyakinkan Allah nih, tahun kemarin tuh yang bener-bener kita yuk sayang yuk bismillah yuk, mungkin ada yang kurang dari yang kita jalanin selama ini, atau enggak ada yang kesalahan ataupun hilaf yang kita nggak kerasa gitu. Bener-bener jadi muhasabah banget ya. Jadi bahan introspeksi kita gitu. Kenapa? Ya kita terus cari ridho Allah kayak gitu. Jadi periksa ke dokter. 2023 mungkin nanti kita akan lebih intens lagi untuk merencanakan program-program kayak gitu. Tapi ya kita selalu husnuzon sih ya sama Allah. Kita selalu ya terus yakin, terus percaya. Pasti kita dikasih di waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Ya kita yang paling penting adalah ya ikhtiar aja terus, berusaha terus. Ikhtiar dan mempersiapkan. Iya. Iya? Iya. Iya. Udah dari lama sih sebetulnya. Tapi mereka sangat sangat menghargai aku banget. Tidak ada yang ngejudge, tidak ada yang pressure aku untuk ayo dong kamu, enggak sama sekali. Jadi benar-benar mereka mensupport sedikasihnya, karena mereka mungkin lebih paham bahwa segala sesuatu tuh nggak bisa dipaksain, biarkan mengalir berdasarkan ridho Allah. Jadi itu juga yang membuat Janet ngerasa tenang, nyaman ya. Kalau misalnya udah kita belum dikasih, terus juga dapat tekanan misalnya atau nggak di judge sama orang tuh lebih kayak malah jadi stres kitanya. Nah suami sama aku tuh punya strategi tersendiri untuk bisa enjoy, untuk sambil nunggu kita tetap menikmati pernikahan kita, menikmati hablum minanas sebagai suami istrinya gitu kan, dan tetap sambil menjalankan bisnisan, kerjaan, benar-benar nikmat banget, masya Allah. Makanya nggak kerasa. Tapi ya itu tadi nggak mudah juga untuk bisa melewati, untuk bisa ada di titik sekarang ini 2 tahun lebih kita bareng-bareng. Wah, banyak ceritanya lah, luar biasa pokoknya. Apa sih yang buat kalian nggak saat ini kita masa bodoh nih terhadap mereka yang ikut kalian? Ya mereka nggak ngerasain apa yang kita rasa, intinya kayak gitu. Dan mereka berhak untuk ngomong apa aja, tapi kita juga punya hak untuk tidak menghiraukan mereka. Untuk menghiraukan mereka maksudnya gitu, begitu. Tapi lebih ini sih, justru kita ngerasa mendapatkan banyak support ya dari teman-teman netizen. Betul, yang mendoakan malah lebih banyak yang baik itu di Instagram atau TikTok ya, semua luar biasa ya, ngedoain semuanya bener-bener, ya Allah kasih dong mereka keturunan, sampai mereka doanya tuh kelihatan tulus banget, dan itu banyak banget, rame banget. Makanya kita juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang bahkan nggak kenal sama kita. Semoga apapun yang kalian ucapkan, pikirkan itu bisa balik menjadi kebaikan untuk teman-teman semua. Luar biasa. Bahkan ya itu tadi yang jadi kekuatan adalah ya di luaran sana mungkin banyak juga perempuan-perempuan yang menantikan buah hati gitu kan, yang merasakan gimana perjuangannya untuk bisa punya anak, dan mereka yang menguatkan aku juga. Tentunya banyak orang yang nggak kenal aku tapi mereka ikut mendoakan aku, mereka tahu perjuangan aku gimana gitu. Jadi masya Allah, itu yang bikin aku ngerasa nggak sendirian, itu yang bikin aku ngerasa yang nggak terpuruk. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Malah sengaja itu saya kalau misalnya di medsos tuh saya sendiri yang bales-balesin komentar-komentar mereka, DM mereka, jadi bisa ngelihat gitu mana yang tulus, mana yang enggak. Dan masya Allah, ya balik lagi ya tergantung apa yang bisa kita lakukan untuk mereka kayak gitu.
Udah di penghujung tahun. Kaleidoskopnya apa ya? Banyak yang sudah kita lewatin. Masya Allah, dari usia pernikahan kita yang sudah menginjak kedua tahun, banyak prosesnya, nggak gampang ya teman-teman. Apalagi sekarang itu banyak banget anak muda yang takut untuk menikah, takut untuk punya anak. Jadi isu baru ya? Itu isu baru. Ini bener-bener ya, tapi jujur ya, ini aku bener-bener cerita pengalaman aku sendiri. Ternyata nikah itu 100% malah menghilangkan beban pikiran kita. Kenapa? Pada saat pacaran, kalau kita punya pacar ya, punya calon, kita tuh harus mikirin dia di mana, dia ngapain, dia setia atau enggak, jadwal ketemuan, ngatur jadwal dengan pekerjaan. Itu tuh menurut aku capek banget gitu. Untuk tipe orang yang seperti aku yang kerjaannya pindah-pindah kota kemana-mana gitu, kayaknya kita butuh pendamping hidup. Dan alhamdulillah dapat suaminya yang bisa Bisa mobile. bisa mobile. Jadi kadang di belakang panggung masih sambil kerja, ngurus kerjaan, ngurus tim. Iya. Alhamdulillahnya bisa gitu ya. Iya, dan susah ya, pemirsa, susah banget untuk mendapatkan pasangan yang bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, oke, nggak apa-apa tidak sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan, Masya Allah. Terima kasih banget ya Allah, aku dikasihnya yang sesuai kebutuhan aku. Dalam hati, aku butuh orang yang bisa mendampingi aku kemanapun tanpa aku harus berdosa meninggalkan dia, kan, nggak mengurus dia misalnya. Pengalaman lah di zaman masa lalu, jangan sampai aku dibilang nggak ngurusin lagi. Sudah, aku pengen ngebuktiin bahwa itu tuh nggak benar gitu. Dan ternyata ya itu tadi, semuanya tuh udah terkonsep ya buat temen-temen yang ngerasa takut untuk memulai punya hubungan yang serius ke jenjang pernikahan. Mendingan apa-apa yang kita lakuin di dalam pernikahan itu halal. Apalagi banyak berbuat baik, apalagi berdampak untuk pasangan. Dampak itu bisa macam-macam ya, jadi pahalanya bisa macam-macam. Sekedar mengingatkan saja pada hal yang baik, menegur dari hal yang nggak benar jadi benar, itu Masya Allah. Jadi hal-hal kecil tuh kita bisa jadiin jadi wadah untuk cari pahala gitu. Jangan jauh-jauh keluar, kita harus berbuat baik sama siapa. Ini loh, dikeruk dulu aja di sini pahalanya nih, dari suami, dari istri, membahagiakan suami, membahagiakan istri, Masya Allah. Itu kayak banyak banget deh hal-hal ya. Dan ketika aku sudah menikah, beban pikiran aku yang mikirin tentang pasangan setia atau enggak dan segala macam itu udah jadi urusannya Allah. Biarkan itu jadi urusan. Jadi aku tinggal sekarang fokus dengan karir. Itu tuh Masya Allah meringankan beban aku banget. Makasih saya. Tapi kita juga percaya ya bahwa menikah itu ya benar-benar membuka pintu rezeki gitu. Betul. Asal kitanya benar-benar Berusaha, ikhtiar, berusaha iya. keras, berusaha maksimal. Yang tadinya mungkin keran pendapatannya cuma satu source gitu, cuma satu sumber, ketika kita menikah jadi ada 3, jadi ada 5 Iya, gitu. benar, Jadi benar. benar-benar kita percaya, oh bener ya, ternyata kata orang ya, nikah membuka pintu rezeki, membuka pintu rezeki baru, ngebuka berkah ya, selama kitanya juga emang yakin dan terus berusaha ya. Betul. Dan aku sama suami itu tiap hari selalu mikirin, bikin bisnis apa lagi ya? Aku mau bikin karya apa lagi ya di dunia entertain. Jadi kita saling support di situ. Jadi produktif ya Jadi waktunya, produktif. alhamdulillah. Iya. Terakhir sebagai penutup, apakah Bayi tabung Program. ya. Jadi sebetulnya kalau yang tadi saya bilang, Nah, Rio. Bentar dulu dong. Yuk. jadi sebetulnya kalau tadi saya bilang ikhtiar itu udah dari lama. Mungkin di 2023 nanti kita akan lebih fokus intens, karena kenapa? Program bayi tabung itu nggak mudah. Kita butuh spare waktu untuk istirahat. Jadi benar-benar break dulu dari semua kegiatan. Sekitar 1 sampai 4 atau 5 bulan ya, butuh waktu untuk itu, mempersiapkan itu. Jadi semua kegiatan yang bisa nanti kita spare untuk istirahat itu tuh dikerjain di akhir tahun ini. Sebenarnya udah mulai dicicil tuh, kayak bikin karya baru, bikin bisnisan baru tuh udah mulai dari sekarang. Jadi tahun 2023 kita nggak akan sesibuk 2022, betul. Jadi udah kita persiapkan, dan ini penting banget ya buat teman-teman semua. Mempersiapkan sesuatu hal yang akan kita lakukan ke depan tuh penting banget, walaupun itu hanya sekedar niat, rencana, itu mending kita tulis dulu.
kita tulis, kita susun dulu apa yang harus kita prioritaskan untuk kita kejar, untuk kita lakuin. Hal termudah aja dulu. Itu memudahkan banget ternyata untuk kita cepat-cepat bisa apa ya, mencapai goals-nya gitu. Resolusinya kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti emang harus program bayi tabung ya kita sih insya Allah udah pengen lah apapun yang kita ikhtiarkan. Cukup? Oke. Mantap. Sama-sama. Thank you, teman-teman. Kakak. Oh iya. Oke. Ya. Selamat tahun baru 2023. Ya. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Oke. Ya oke. Hai, saya Jenita Janet. Saya Danu Sofwan. Kami mengucapkan Selamat tahun baru 2023. Ya, sukses, Sukses, berkah. sehat selalu, Amin. dan makin tercapai semua. Keinginan dan cita-cita. Gak kedengeran saya. Ulang. Yo. Rio. Bentar aja. 5 menit. Oke. Kenceng banget, Bang. Hai, saya Jenita Janet. Saya Danu Sofwan. Kami mengucapkan Selamat tahun baru 2023. Makin sukses Makin semangat. dan tercapai segala keinginan dan harapan. Amin. Amin. Sukses terus. Harus.